Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah Teknik Budidaya Masa Hayati. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang rumah kaca atau greenhouse untuk melengkapi pembelajaran yang kemarin-kemarin telah kita lakukan. Kita akan mulai dengan sejarah dulu. Jadi greenhouse itu mulanya di daerah subtropis. Jadi di daerah subtropis itu ada 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Nah, pada saat musim gugur dan musim dingin itu tanaman tidak bisa tumbuh dengan optimal karena metabolismenya terganggu karena temperatur yang sangat dingin bahkan beku. Jadi sel itu kan isinya sebagian besar air. Nah, dia pada temperatur yang sangat dingin itu akan terganggu. Nah, dulunya awalnya itu sebelum dikenal kaca, orang Eropa menggali tanah. Jadi tanahnya digali, tanamannya ditanam di situ seperti di gambar itu. Tanamannya ditanam di galian itu, terus atasnya itu ditutup dengan kertas transparan sebelum ada kaca. Ini untuk bercocok tanam di musim dingin. Nah, setelah kaca berkembang sekitar tahun 1385, kaca itu dipakai untuk perpanjangan atap. Jadi itu di situ ada rumah sebelah selatannya, karena itu di Eropa itu di utara Katulistiwa, sedangkan pada musim dingin matahari itu berada di selatan Katulistiwa. Jadi mataharinya ada di selatan. Sebelah selatan rumahnya itu dikasih perpanjangan atap dari kaca. Di situ tanaman ditanam di situ. Di bagian itu temperaturnya lebih tinggi, suhunya lebih tinggi daripada suhu di luar, sehingga tanaman bisa tumbuh tidak beku seperti yang di luar. Nah, selanjutnya greenhouse berkembang ke negara-negara subtropis lainnya, ke seluruh Eropa, kemudian ke Jepang, Cina, di Amerika baru banyak setelah tahun 1800-an. Ini sejarahnya. Nah, penggunaan greenhouse di daerah subtropis itu karena suhunya rendah, bahkan di bawah 0. Itu akan mengganggu metabolisme tanaman. Bahkan kalau sekarang yang rumah kaca yang sekarang ada tambahan pemanasnya. Nah, greenhouse ini dibuat kedap agar udara yang sudah panas, sudah anget ya, tidak keluar ke tempat keluar yang beku. Jadi kalau kita lihat ini definisi greenhouse di buku-buku yang dari Eropa, greenhouse is a frame or inflated structure. Jadi dia bisa dikasih rangka, bisa dilembungkan, bisa digembungkan. Suatu bangunan yang ada kerangkanya atau dikembungkan begitu saja, tertutup dengan material transparan, di mana tanaman dapat tumbuh di dalamnya dalam kondisi paling tidak sedikit lingkungan untuk tumbuhnya itu terkontrol. Kemudian di dalamnya cukup besar sehingga orang bisa melakukan budidaya. Jadi ini greenhouse digunakan untuk mengontrol environment, mengontrol lingkungan. Yang lingkungannya aslinya sangat dingin menjadi lingkungan yang
tidak terlalu dingin dan bisa digunakan tumbuhan tanaman untuk tumbuh. Crops could be grown. Nah, di di daerah subtropis, bentuk terbaik adalah bulat. Jadi gini, dome sebetulnya ya. Jadi dari arah manapun sinar matahari datang, dia akan tegak. Jadi sinar matahari itu datang dari arah manapun, kalau bentuknya bulat, dia akan tegak. Kalau tegak, transmisivitasnya akan besar. Meskipun bentuk ini mempunyai keterbatasan luas tanam. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir sini, ya ini nggak bisa ditumbuhi kan, kayak di pojok gitu. Nah, ini diatasi dengan bentuk yang lainnya, kayak piggyback, yang kayak punggung babi gitu bentuknya. Jadi kiri kanannya tegak dulu, baru di atasnya melengkung. Nah, ini untuk daerah subtropis bagus karena dia akan dari arah manapun matahari datang, dia akan ngambil matahari secara maksimal. Nah, kenapa di dalam rumah kaca itu bisa lebih panas? Jadi ini misalkan rumah dari materi rumah kaca. Jadi ini kan neraca energinya. Sinar matahari akan masuk, radiasi matahari akan masuk besar ya. Ya, besar. Kemudian sebagian akan sampai di rumah kaca ini. Sebagian dipantulkan. Kemudian karena dia energinya besar, gelombang pendek, dia akan masuk ke dalam, melalui kaca ini ke dalam rumah kaca. Sebagian energinya ada konduksi ke tanah, tapi karena konduksi itu kecil ya, tidak terlalu banyak, dia ada konduksi masuk ke tanah, tapi juga sebagian dia berubah menjadi gelombang panjang dan terperangkap di dalam sini. Yang masih gelombang pendek, dia bisa keluar lagi. Jadi ada masuk dan ada keluar. Tapi ada sebagian energi yang terperangkap di sini. Jadi nggak bisa keluar dia karena gelombangnya energinya berkurang ketika masuk, nggak bisa keluar lagi. Dia jadi radiasi gelombang panjang. Jadi dia terperangkap di situ karena energinya terperangkap di dalam sini, dia menjadi menaikkan temperatur. Gitu. Jadi efek rumah kacanya itu seperti itu. Jadi di sini di dalam rumah kaca ini temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur sekitarnya. Nah, ini contoh-contoh rumah kaca. Ini yang saya bilang tadi, bulat, yang bagus untuk rumah untuk daerah subtropis. Kalau yang ini atapnya segitiga. Mohon maaf nggak terlalu jelas ini. Saya ambil di mana saya lupa. Atapnya segitiga. Nah, greenhouse tropis itu bentuk atapnya yang paling bagus seperti ini. Yang kanan atas ini namanya atap monitor. Kalau yang subtropis yang bagus yang kiri, yang bulat. Kita lihat berikutnya. Nah, ini masih untuk daerah subtropis atau umum sebagian juga. Tanaman dapat dibudidayakan sepanjang tahun ya. Jadi kalau tanaman sayur, tanaman yang semusim itu kalau di daerah subtropis nggak bisa dibudidayakan di luar pada saat temperatur rendah. Di greenhouse bisa. Terus produktivitas tanaman lebih tinggi, kualitas produk lebih baik karena lingkungannya terkontrol. Jadi kita akan mengendalikan temperaturnya, RH-nya, penyinarannya. Terus memungkinkan penggunaan gadget. Ini perangkat umum untuk efisiensi input seperti pupuk, air, obat, macam-macam ya.
Terus dia bisa mengendalikan hama dan penyakit lebih efektif karena dia tertutup. Lingkungannya tertutup, tidak kena langsung dari luar. Perkecambahannya lebih tinggi ya karena anget dan kemudian dapat digunakan untuk aklimatisasi tanaman hasil kultur jaringan. Jadi kalau kultur jaringan itu kan menumbuhkan tanaman tidak dari biji tapi dari bagian lain tanaman. Nah, itu biasanya kan masih di dalam inkubator. Nah, inkubator itu kalau keluar langsung ditanam di tanaman di lingkungan luar, dia kan mati karena biasa dilindungi, kemudian di luar mati. Jadi harus diaklimatisasi. Diaklimatisasinya ditanam di lingkungan tapi lingkungannya masih terbatas di dalam greenhouse. Ini fungsi yang lain. Kemudian memungkinkan penjadwalan tanaman. Jadi kita kadang tahu kan kapan eh, apa namanya harga-harga sayuran tertentu itu tinggi. Nah, ini kita bisa jadwalkan tanaman. Kenapa kita jadwalkan? Karena ada keuntungan nomor satu. Tanamannya bisa dibudidayakan sepanjang tahun. Jadi kita akan pilih hari-hari yang nanti pas panen itu harganya pas bagus. Kemudian memungkinkan penggunaan media tumbuh yang berbeda. Jadi bisa tanah, bisa lainnya sehingga seperti pada hidroponik substrat. Jadi macam-macam yang digunakan di situ. Nah, greenhouse juga tidak hanya digunakan untuk budidaya, dia bisa digunakan untuk operasi lain seperti pengeringan jika tidak ada tanamannya. Kemarin kita ke lapangan, greenhouse-nya digunakan untuk apa namanya fermentasi untuk bikin pupuk. Nah, saya pernah melihat di Gayo di Aceh itu greenhouse digunakan untuk pengeringan. Jadi kopi itu dikeringkan di dalam greenhouse karena di sana memang karena dataran sangat tinggi, jadi temperaturnya rendah, RH-nya tinggi, dingin dan sangat lembab. Jadi susah untuk pengeringan. Malah kadang-kadang ada infeksi jamur dan sebagainya kalau dikeringkan di luar. Jadi dikeringkannya di greenhouse. Karena di situ ada efek panas terperangkap di dalam greenhouse-nya. Kemudian di greenhouse juga memungkinkan otomasi irigasi, otomasi input yang lain bisa. Kemudian seringkali juga sebagai tempat pendidikan untuk praktek-praktek itu. Nah, di Indonesia, di daerah tropis, greenhouse itu termasuk teknologi yang relatif baru. Jadi di awal-awal kemerdekaan itu belum ada greenhouse di Indonesia. Kemudian greenhouse dikembangkan, dibangun hanya untuk pusat-pusat penelitian pertanian dan beberapa universitas. Jadi dia untuk tanaman penelitian. Tapi pada saat itu mungkin belum sadar atau apa, konstruksinya menirukan greenhouse subtropis. Jadi di dalamnya itu panas banget. Di dalamnya itu panas banget dan lembab. Dulu di UGM juga begitu. Ada greenhouse yang kalau di dalamnya malah panas banget. Karena benar-benar kaca. Dindingnya itu separuh tembok, separuh kaca, atapnya kaca full. Jadi malah di dalamnya itu panas banget. Nah, greenhouse untuk tanaman komersial yang bukan untuk penelitian itu baru mulai akhir-akhir tahun 1980. Jadi beda ya dengan yang di Eropa tadi sudah tahun 1300 sudah ada. Jadi memang nggak perlu gitu. Dulu itu memang tidak perlu bercocok tanam di
dalam greenhouse untuk di daerah tropis. Karena apa? Setiap saat bisa menanam. Setiap saat orang di daerah tropis itu bisa menanam, sehingga nggak ada ini ya, nggak ada hambatan dengan musim dingin, sehingga nggak merasa perlu untuk bangun greenhouse. Nah, kalau greenhouse ini dipakai di daerah tropis basah, maka desain greenhouse harus sebesar-besarnya memanfaatkan ventilasi alamiah biar enggak panas. Kalau di daerah subtropis memang cari panas. Kalau di daerah tropis biar enggak panas. Kiri kanannya dikasih ventilasi sehingga suhu greenhouse tidak terlalu tinggi. Bahkan di beberapa greenhouse itu malah dikasih pendingin, dikasih kipas, dikasih AC. Nah, untuk biar ventilasi alamiah ini bisa terjadi, dinding kaca ini diganti dengan kasa, diganti dengan screen. Anda sudah melihat kemarin di lapangan, yang atas itu tetap kedap, greenhouse mereka, greenhouse kelompok Taruna Tani yang di lapangan kemarin, atasnya tetap kedap, kiri kanannya itu kasa, memungkinkan ventilasi alamiah. Makanya saya sebut waktu itu ini bukan greenhouse tapi screen house. Nah, apa fungsi greenhouse di daerah tropis basah? Agak berbeda di beberapa hal. Yang pertama, melindungi tanaman dari curah hujan langsung, jadi dari pukulan air hujan. Jadi nggak melindungi dari temperatur dingin, tapi melindungi dari curah hujan. Kemudian melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Sama ya dengan yang tadi membatas. Di subtropis pun dia membatasi dari penularan hama dan penyakit. Produktivitasnya lebih tinggi dan kualitas produknya lebih baik karena lingkungan terkontrol. Kita bisa kendalikan temperatur, RH, kemudian penyinaran, nanti kita akan lihat, sehingga produknya lebih baik, lebih bersih. Kemudian memungkinkan penjadwalan tanaman untuk memperoleh produksi kontinu atau harga lebih baik. Jadi kita bisa jadwalkan kapan misalkan besok Lebaran ini 2 bulan lagi, 1,5 bulan lagi, itu pasti harga cabai tinggi. Kita bisa tanam yang kita bisa atur kapan tanam yang nanti panennya menjelang Lebaran. Nah, di situ kan kita dapat harga bagus. Atau memungkinkan penjadwalan untuk memperoleh produksi yang kontinu. Kalau kita produksi sayuran, misalkan Anda masuk ke supermarket, ke hypermart gitu yang apa namanya, penjualan daerah, tempat penjualan yang elit-elit begitu, masuk ke restoran-restoran besar, masuk ke hotel-hotel, jadi supplier ke sana, Anda nggak bisa, saya panennya bulan ini, saya panennya bulan Juni, saya nyetornya bulan Juni saja, nggak bisa seperti itu. Mereka maunya pasti kontinu, seminggu sekali ya seminggu sekali. Bahkan kalau supermarket yang bagus-bagus itu mereka pengennya setiap hari, mintanya setiap hari. Nah, di situ Anda bisa atur jadwal tanamannya. Setiap jadwal berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu Anda tanam sehingga nanti panennya itu bisa continue. Kalau mau supply biasanya ke supermarket, bukan ke pasar tradisional ya, ke supermarket, ke hotel-hotel, ke restoran-restoran besar, itu mesti mereka maunya continue. Kalau 2 hari sekali ya 2 hari sekali, setiap hari apa ya setiap hari apa gitu. Mereka nggak mau sekali dikasih panen banyak terus habis itu enggak gitu. Mereka mesti nggak mau seperti itu. Jadi itu yang harus diperhitungkan juga di salah satu sebagai apa ya namanya, Anda kalau misalnya mau terjun di usaha tani, tapi bukan yang secara tradisional. Greenhouse itu bisa menolong. Nah, apa yang dikendalikan di dalam greenhouse? Yang pertama jelas cahaya. Cahaya dikendalikan. Kalau cahaya memang diperlukan bagi tanaman. Karena dia perlu buat proses
fotosintesis. Tapi kalau UV dia kan merusak. Kalau UV kan bukan sinar tampak, tapi dia merusak. Infrared dia sometimes berguna pada saat fase vegetatif berpindah ke fase generatif. Tapi kalau terlalu terlalu banyak sinar itu juga nggak bagus, maka bisa dimodifikasi. Ada dua cara buat modifikasi. Bisa kalau kurang bisa kasih lampu, kalau terlalu tinggi intensitas penyinarannya bisa sebagian dari dinding atau atap itu ditutup dengan paranet. Jadi yang apa tuh namanya hitam terus sebagian tertutup itu. Nah, itu bisa dilakukan untuk modifikasi cahaya. Kemudian temperatur. Temperatur greenhouse itu di apa namanya di diturunkan malahan kalau di greenhouse daerah tropis temperatur di dalam greenhouse diturunkan dengan ventilasi. Jadi memang dibuat dindingnya berlubang dan nanti atas kita akan melihat atap monitor yang atasnya itu juga berlubang. Kita akan lihat ininya, apa namanya, gerakan udara panasnya. Kemudian RH. RH itu kalau besar apa namanya RH mempengaruhi ini ya aktivitas tanaman. Kalau terlalu besar dia nggak bagus karena akan memicu apa ya tumbuhnya jamur, bakteri gitu. Kalau kalau kelembaban rendah, suhu tinggi dia kayak tidak bagus juga karena terbakar. Kalau RH-nya rendah, kita bisa lakukan misting, disemprot pakai di ininya disemprot apa namanya greenhouse-nya dari atas itu disemprot dengan mist dengan butiran-butiran yang sangat halus gitu untuk menambah kelembapan. Ini misting juga bisa dipakai untuk menurunkan suhu. Meskipun tidak terlalu di daerah tropis, misting untuk menurunkan suhu ini tidak terlalu bisa berjalan, tidak terlalu bisa efektif. Karena menurunkan suhunya untuk menurunkan suhu dengan misting dia di apa namanya dia menaikkan RH untuk menurunkan suhu. Lah kalau di daerah tropis basah, RH-nya itu sudah tinggi. Jadi di misting itu RH cuma naik sedikit. Jadi temperaturnya nggak bisa turun banyak. Lebih baik menyingkirkan udara, memindahkan udara dengan segera daripada pakai misting untuk nurunin suhu ya. Kalau untuk naikin kelembapan memang paling efektif pakai misting. Ada cara lain misalnya pakai cooling pad gitu. Ada beberapa skripsi tentang cooling pad pernah dilakukan juga. Nah, ini konstruksi greenhouse yang bagus untuk daerah tropis ini yang dindingnya screen. Dindingnya berlubang-lubang dengan ventilasi. Kemudian di atas ini atapnya ganda. Yang di sini ada lubang-lubangnya juga. Bisa ditambah ventilasi mekanis, jadi misalnya bisa dibuka tutup gitu di sini kayak jendela bisa dibuka tutup bisa. Tapi atap yang bagus itu adalah atap segitiga dan yang paling bagus itu adalah atap yang seperti ini, yang atap monitor. Kalau di sini terjadi udara panas, kalau udara panas itu temperaturnya naik, tapi rapat massanya turun. Kalau rapat massanya turun, dia jadi lebih ringan kan. Kalau lebih ringan dia naik. Naik nanti dia keluar lewat lubang yang di atas. Nah, karena ini naik, di sini ada kekosongan, maka udara akan masuk dari samping karena di sini ada ventilasinya. Jadi di sini ada sirkulasi. Ini yang paling bagus untuk nurunin suhu itu adalah konstruksi yang seperti ini. Ini adalah yang paling bagus untuk menurunkan suhu. Jadi ada udara masuk, ada kalau dia jadi panas dia naik keluar.
Kalau ada udara yang panas keluar, ada yang masuk lagi, seperti itu. Jadi ini sirkulasi ini yang paling bagus. Sirkulasi udara ini bagus untuk menurunkan suhu di greenhouse daerah tropis. Nah, ini ada macam-macam bahan dan konstruksi greenhouse. Untuk rangkanya bisa pakai kayu, bambu, besi, aluminium. Aluminium ini yang paling sering digunakan. Kayu dan bambu ini meskipun murah, tapi perawatannya susah dan enggak awet. Dindingnya lebih baik pakai screen. Atapnya, kasa ya, atapnya pakai yang kedap. Jadi benar-benar kaca bisa. Atau yang kemarin kita lihat itu pakai plastik. Pakai plastik standar bisa, plastik UV. Kemarin kita lihat di lapangan atapnya itu pakai plastik UV. Meskipun agak harusnya pakai yang tebal ya, kemarin itu tipis, agak ketipisan jadi agak kena angin sobek-sobek gitu. Bisa juga pakai plastik kaku. Jadi FRP atau polietilen atau plexiglass ini sama bentuk plastik tapi sama bentuknya kaku. Jadi kayak lempeng-lempeng gitu yang ditaruh ditata sebagai atap. Bagaimana kita memilih bahan-bahan konstruksi greenhouse tadi? Itu ada banyak pertimbangan, kekuatannya, keawetannya, bagaimana dia mampu mentransmisikan sinar matahari, karena sinar matahari itu harus bisa tetap lewat bahan itu, jadi nggak tertutup. Jadi sinar matahari harus tetap bisa lewat, karena dia penting untuk fotosintesis. Kemudian mudah perawatannya, investasinya bagaimana, perawatannya bagaimana. Jadi biasanya kalau bahannya itu murah investasinya, kayak rangka bambu misalnya, itu kan murah investasinya. Dia akan mahal di perawatannya. Nanti nggak awet, harus ganti dalam waktu yang tidak panjang. Kalau investasinya tinggi, biasanya perawatannya rendah gitu. Nah, salah satu hal yang menguntungkan pada greenhouse itu adalah ada potensi untuk otomasi. Jadi macam-macam ini, diantaranya ada pengendalian pencahayaan. Jadi kapan lampunya dari sudut berapa, warnanya seperti apa. Mungkin buka tutup penutup atap ya kalau kita pakai ininya terlalu intensitas penyinarannya terlalu tinggi, kan kadang sebagian atap ditutup. Nah, kapan dibuka, kapan ditutup itu bisa diotomasi. Tadi sudah saya sampaikan ada misting, bisa buka tutup ventilasi kiri kanan dengan otomasi dari kelembapan. Temperatur itu juga bisa pakai misting, bisa pakai buka tutup ventilasi, bisa pakai pendingin. Untuk memberikan air bagi tanaman bisa pakai irigasi. Kalau di dalamnya di dalam greenhouse Anda pakai hidroponik, Anda bisa otomasi di kebutuhan nutrisinya. Jadi ini adalah potensi-potensi otomasi. Jadi bisa banget buat ide-ide penelitian. Nah, demikian kuliah kita singkat tentang greenhouse. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa ketemu, kita bisa bahas. Untuk sementara sampai di sini dulu kuliah kali ini. Selamat belajar.